Pemirsa, sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat atau GKR berunjuk rasa memprotes kenaikan harga bahan pangan pasca pemilu 2024. Masa yang didominasi emak-emak berorasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan dilanjutkan dengan melakukan long march menuju gedung Bawaslu. Dalam aksinya, masa membawa peti mati dengan kain putih bertuliskan RIP Demokrasi. Mereka juga menyuarakan protes terkait kecurangan pemilu dan mendesak dilaksanakannya hak angket. Ya, kami setuju ya. Setuju untuk mendorong DPR menggunakan hak angket dan membentuk pansus untuk menelusuri kecurangan-kecurangan pemilu. Karena kecurangannya ini sudah benar-benar masif ya. Ya, jadi kita mendorong DPR supaya bisa menggunakan hak politiknya, hak angket dan membentuk pansus untuk menelusuri. Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Massa menuntut agar Bawaslu memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang di daerah Pasar Bidanga yang diduga terjadi kecurangan. Massa menyebut adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu caleg dengan melakukan penggelembungan serta pemindahan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 dan 06 Pasar Bidanga, Padang Lawas. Massa meminta agar Bawaslu Kabupaten Padang Lawas merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 04 dan 06 Pasar Bidanga, Kecamatan Baru Buntegah. Massa mengaku memiliki cukup bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu caleg yang diduga bekerja sama dengan petugas KPPS. Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda terkait dugaan kecurangan pemilu mendapat pengawalan ketat dari TNI, Polri, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan aspirasi terkait adanya kecurangan di beberapa TPS di Dapil 2, Padang Lawas 2, di TPS Pasar Bidanga, TPS 1 sampai dengan 8. Tapi khusus TPS 4 dan 6 adalah yang mau kita tagih dari Bawaslu, meminta keadilan dan terutama terkait dengan pemilu yang adil, jujur, dan Pemirsa, massa menggeruduk kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Massa menuntut penghitungan ulang di 5 desa karena diduga terjadi penggelembungan suara. Puluhan massa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin siang. Massa ingin menemui panitia pemilihan kecamatan guna meminta hitung ulang. Hal ini disebabkan ada dugaan penggelembungan suara di 5 desa di kecamatan itu. Ternyata banyak penggelembungan suara yang ada di desa, ada 5 desa sebenarnya kan, Palengan Lao, Panaan, terus Angsana, Karangan Dudung, Banyu Pelek. Hingga Senin petang, massa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya 0, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyu Ates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya 0. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu nggak boleh masuk
katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh Mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyu Ates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Semua keluarganya pada Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kala dalam pemilihan umum, seorang caleg DPRD Subang, Jawa Barat meneror warga dengan petasan. Teror yang dilakukan siang dan malam akibatkan seorang warga terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Aksi teror petasan dilakukan siang dan malam oleh caleg DPRD Kabupaten Subang, Ahmad Rizal, di Menara Masjid Tega Koneng, Desa Tambak Jati, Subang, Jawa Barat. Tidak hanya di masjid ini, teror petasan juga dilakukan di sejumlah titik dengan perolehan suara yang tidak mencapai target. Aksi teror Rizal ini memakan korban lantaran salah satu warga yang tinggal di wilayah yang diteror terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Awalnya emang malam gue lagi selalu infus, cuman pas sana suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus emak itu kan emak tuh kaget dari gemeteran gitu. Ngedrop gitu? Drop, iya. Dibawa ke rumah sakit lagi? Dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya teror petasan, caleg gagal tersebut juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang telah dibangun saat ia menjabat. Warga menyesalkan aksi tidak terpuji caleg gagal tersebut. Apalagi jalan yang dibongkar dibangun menggunakan anggaran pemerintah dan bukan dana pribadinya. Emang dapat Mbak Haji Rizal ngebangun ya, aspirasi istilahnya. Tapi kan ini dapat pemerintah, bukan dapat uang pribadi. Ya alasannya ini mah gara-gara beda pilihan kali, barangkali gitu. Rizal meneror warga akibat kalah dalam pemilihan legislatif. Rizal yang pernah menjadi anggota Dewan 2 periode, kalah telak dari calon pendatang baru separtainya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Seorang caleg gagal menghebohkan warga karena memasang tembok di tengah jalan dan menutup akses desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Diduga caleg tersebut tidak terima karena tak lolos menjadi anggota DPRD. Diduga tak lolos menjadi anggota DPRD, seorang oknum caleg menutup jalan desa dengan tembok di Nuamurimoni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Akibat aksi oknum caleg tersebut, 2 desa terisolir karena kendaraan roda 2 dan 4 tidak bisa melintas di jalan tersebut. Sementara kepolisian dari Polres Ende melakukan pendekatan kepada oknum caleg yang menutup akses jalan tersebut agar menempuh prosedur yang berlaku jika tidak puas dengan hasil pemilu dan jangan melakukan hal yang merugikan masyarakat. Jalan untuk menyampaikan aspirasi sudah disiapkan, ada porsinya masing-masing, ada jalannya. Silakan melalui KPU, boleh Bawaslu ya, karena ada pengawas di tiap-tiap tempat. Ada Panwascam ketika prosesnya, kemudian bisa menyampaikan
komplain ke Bawaslu jika memang dirasa ada kecurangan yang merugikan yang bersangkutan. Ya. Kemudian jika ada ekses atau dampak yang mengganggu Kamtibmas, pasti kita akan lakukan tindakan tegas. Hingga saat ini jalan yang dipagar oleh oknum caleg tersebut masih berdiri tegak. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Koalisi Perubahan pengusung Anies Muhaimin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar gertakan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count. Kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal yang serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu, sementara parpol Koalisi Perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini, parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana penggunaan hak angket dalam menyelesaikan kisruh pemilu 2024 kian menguat. Lantas, bagaimana implikasi penggunaan hak angket terhadap kontestasi pemilu tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Para Sindikat Ari Nur Cahyo dan pakar hukum tata negara dan konstitusi Fahri Bahmid. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Angel. Baik, kita ke Bang Ari terlebih dahulu. Ya.
Dan pemirsa serta bapak-bapak, kami juga menunggu Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Salestinus yang sebelumnya sudah mengonfirmasi untuk bergabung. Baik, kita lanjut saja ke dialog sore ini. Kita ke Bang Ari terlebih dahulu. Bang Ari, ini bagaimana nih tarik ulur untuk hak angket? Apa sebenarnya yang ditunggu untuk pelaksanaan dari hak angket ini sendiri di DPR, Bang Ari? Ya, kita berharap bahwa rencana atau usulan untuk hak angket ini bukan hanya omongan saja, bukan hanya omong-omong, tapi memang betul-betul bisa direalisasikan, karena memang di tengah kegundahan publik soal dugaan kecurangan pemilu yang masif terstruktur ya, itu kemudian bagaimana kita menjawab itu. Nah, memang kalau cara-cara hukum misalnya ya dengan dugaan misalnya pelanggaran administratif yang kemudian diselesaikan oleh Bawaslu, atau nanti ada potensi sengketa hasil, saya pikir itu lewat MK. Tapi dugaan kami adalah soal dugaan kecurangan itu adalah lebih dari sekadar pelanggaran administratif oleh penyelenggara pemilu atau nanti potensi soal sengketa. Saya pikir kalau potensi sengketa itu kecil sekali karena memang margin suara dari paslon 1, 2, 3 itu cukup besar. Tetapi kita ingin melihat bagaimana proses pemilu secara keseluruhan itu memang sudah berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Itu yang kemudian coba kita dorong, ya kami dari masyarakat sipil mendorong bahwa kekuatan ekstra parlementer masyarakat sipil ini betul-betul mendorong bagaimana kekuatan partai politik parlemen itu memang betul-betul bisa mewujudkan hak angket ini. Jangan cuma hanya omong-omong saja, jangan cuma omong-omong saja. Ini kemudian kita tunggu dari sama partai-partai yang berada di kubu 01 dan 03 untuk benar-benar solid mewujudkan hak angket ini. Jangan kemudian partai atau anggota DPR kita menjadi masuk angin. Nah, ini yang kemudian tidak menjawab kegundahan publik bahwa ada dugaan kecurangan pemilu yang memang harus dibuka secara transparan, dan memang itu memang masuk kepada ranah politik di DPR, karena memang mekanisme hukum terkait pelanggaran misalnya, saya pikir itu tidak bisa atau tidak sanggup membuka keseluruhan spektrum dari semesta kedugaan kecurangan yang memang spektrumnya cukup luas, terutama dalam persoalan-persoalan di prakondisi ya, ketika proses pemilu itu berlangsung, mulai dari mobilisasi aparat negara, mulai dari struktur tertinggi sampai dengan aparat pemerintahan di bawah di desa, kemudian bagaimana dugaan keterlibatan keamanan TNI Polri misalnya, itu perlu kita buka apakah betul kegundahan atau kecurigaan itu selama ini, yang perlu kita buka supaya bukan untuk tujuan pertama-tama mengubah hasil pemilu, tetapi bagaimana proses yang kemudian ada dugaan curang itu betul-betul bisa dibuka secara transparan sehingga menjadikan pemilu punya legitimasi yang kuat di hadapan publik, bukan hanya persoalan legalitas dengan hasil yang sudah ada, tapi itu perlu kita buka secara beneran dengan proses mekanisme hak angket itu yang memang bisa membuka secara keseluruhan dugaan-dugaan kecurangan itu. Gitu Mbak Angel. Berarti jika kita lihat di atas kertas, apakah sudah memenuhi syarat begitu mengenai berapa fraksi ataupun jumlah partai yang bisa untuk mengajukan hak angket ini, Bang Ari? Ya, memang kalau usulan yang pertama kita tunggu dulu nih tanggal 4 nanti kan hari Senin kan itu mulai dibuka masa sidang setelah masa reses. Saya pikir butuh paling minimal 25 anggota DPR untuk menjadi inisiator hak angket ini. Okay. Kami tadi barusan saja preskon untuk kita menyebutkan mengusulkan ada 30 nama. 30 nama itu siapa saja? Punya komitmen untuk itu. Nah, mari kita dorong supaya nanti hari Senin nanti tanggal pembukaan masa sidang tanggal 4 Maret itu memang betul-betul bisa terrealisasi. Dari komposisinya kita butuh dulu inisiator itu. Kalau dari baca komposisinya adalah bagaimana sebenarnya kalau memang solid ya kekuatan partai politik di kubu 1 dan 3 secara politik itu mungkin terjadi. Tapi kan nanti komposisi pansus dari hak angket itu pasti lintas fraksi. Tetapi kita butuh sekarang sebenarnya bagaimana minimal 25 anggota DPR dari fraksi-fraksi yang ada di kubu 1 dan 3 itu bisa menjadi pengusul hak angket pada sidang paripurna DPR, sehingga itu bisa diproses sebagai mekanisme hak angket. Itu yang, dan kami mendorong itu ada dari partai-partai ada di kubu 01 dan 03, bahwa nanti kemudian mekanisme angket berlangsung di DPR, tentu itu melibatkan seluruh fraksi di DPR. Baik, kita ke Bang Fahri. Bang Fahri, tepatkah penggunaan hak angket ini untuk menyelesaikan kisruh pemilu, Bang Fahri? Bagaimana? Secara ketatanegaraan sesungguhnya ini tidak tepat.
Ini mekanisme yang sebenarnya satu kebijakan extraordinary parlemen seperti ini sebenarnya tidak tepat dan tidak proporsional kalau menggunakan hak angket. Saya belum berbicara tentang bagaimana nantinya hak angket ini diorientasikan kepada siapa. Sampai dengan detik ini kami juga belum mendapatkan satu kejelasan bahwa apakah angket ini dimaksudkan untuk lembaga negara, yaitu kepresidenan, ataukah lembaga negara berupa KPU. Itu kita belum tahu. Sampai dengan saat ini daftar penyertaannya, daftar yang disertakan oleh pengusul itu sendiri belum pernah kita baca. Apakah yang diangketkan itu seperti apa? Persoalan-persoalan apa saja yang akan diangket itu belum jelas. Yang terjadi saat ini adalah berbagai pendapat yang berceceran di ruang-ruang publik yang belum bisa kita simpulkan bahwa memang angket ini dimaksudkan untuk soal apa. Apakah berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan pemilu? Apakah berkaitan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang jurdil dan adil dan seterusnya? Itu belum jelas. Saya mau katakan begini, bahwa sebenarnya kita ini tidak sabar gitu ya, tidak sabar dalam bernegara. Baik. Baik, tampaknya kita terkendala dengan audio dari Bang Farik. Saat ini kita sudah bergabung juga dengan Bang Petrus di sini. Selamat sore, Bang Petrus Alestinus. Iya. Bang Petrus, tadi ke DPR apa yang disampaikan kepada para anggota Dewan di sana mengenai hak angket ini, Bang? Saat ini yang sebenarnya ini sudah mahal konflik atau yang terjadi salah sengketa, coblosan, masalah yang itu. Ya, Bang Petrus. Bang Petrus, Anda bisa mendengar suara saya? Mungkin bisa dibuka audionya, Bang Petrus? Iya. Ya, silakan, Bang. Ya, tadi kami ke DPR menyatakan dukungan terhadap rencana akan digunakan hak angket untuk menyelidiki pelanggaran pemilu yang akan dilaporkan oleh sejumlah pihak, khususnya dari beberapa partai politik pengusung Capres 01 dan 03. Dan surat sudah kami sampaikan tadi siang dengan permintaan supaya dalam waktu paling lambat 2 minggu ini DPR harus segera merespons permintaan untuk memproses hak angket itu. Karena jika tidak, kita khawatir masyarakat tidak bersabar lalu menggunakan kekuatan rakyat atas nama kedaulatan rakyat, mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dan mendesak pemilu dibatalkan. Baik. Tadi itu surat terlalu berisiko. Betul. Baik, tadi surat yang disampaikan tadi kepada siapa, Bang? Dan bagaimana komunikasi dengan anggota DPR? Bagaimana? Kepada Ketua DPR. Bagaimana komunikasi tadi dengan Ketua DPR, Bang, pada saat menyampaikan? Karena ternyata pimpinan DPR tidak ada satupun yang masuk kantor dengan alasan masih menghadapi masa reses. Oke. Sehingga surat itu diterima oleh staf kesekjenan. Baik, Bang, apa saja upaya TPDI sejauh ini untuk menuntut digulirkannya hak angket? Apakah dengan menyampaikan surat tersebut kepada pihak DPR saja atau ada langkah lain, Bang? Nah, langkah lain kita juga akan mengirim surat kepada partai-partai yang menginisiasi untuk membawa persoalan ini ke DPR supaya mereka harus bergerak cepat. Oke. Mereka segera menyampaikan laporan dan menyerahkan bukti-bukti tentang pelanggaran yang disebut selama ini yang sudah mereka kumpulkan. Oke. Kalau buktinya lengkap, itu berarti kan proses hak angket ini tidak akan bertele-tele. Kita harapkan semuanya bisa lancar. Baik, Bang Ari tadi Bang Petrus menyampaikan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk digulirkannya nanti hak angket. Jika tidak, dikhawatirkan masa akan turun. Apakah kemungkinan itu bisa saja terjadi, Bang Ari? Bagaimana menurut Anda?
Ya, saya pikir kalau lihat dari margin suara, perolehan suara di Pilpres ya, 58 itu kemudian berlawan dengan 42% ya di 01 dan 03, dan itu 42% itu bukan suara yang kecil yang pertama. Dan persoalan kekecewaan soal proses pemilu kita yang memang dari awal sudah banyak persoalan, itu kan perlu didudukkan secara serius. Saya pikir pemilu kita 2024 ini, kalau meminjam Pak JK, ini kan pemilu yang paling buruk. Kalau bahasa saya ini pemilu paling brutal. Karena memang semua instrumen kekuasaan digunakan untuk mobilisasi pemenangan pemilu untuk paslon tertentu. Nah, dugaan ini kan perlu dibuka kepada publik. Bukan persoalan siapa yang kemudian didudukan, tetapi kita ingin bahwa pemerintah dalam hari ini adalah perlu menjelaskan bagaimana proses pemilu kita selama ini dalam pemilu 2024 yang memang banyak cacat dan kemudian banyak manipulatif. Dugaan-dugaan kecurangan itu perlu dibuka, dan mekanisme saya pikir tidak cukup dengan mekanisme hukum. Mekanisme hukum tetap dilakukan, tetapi dengan mekanisme politik di DPR dengan hak angket, saya pikir bisa menjawab secara paripurna semua kecurigaan publik yang ada. Silakan dibuka. Kalau memang tidak ada kecurangan, it's fine. Tapi kalau ketika ada kecurangan, saya pikir tidak akan mengubah hasil pemilu memang, tapi paling tidak memberikan catatan, dan jangan sampai terjadi presiden hal seperti ini terjadi, karena ini pengalaman demokrasi kita paling buruk dengan pemilu ini. Ini menjadi catatan. Paling tidak kita ada nggak keberanian dari teman-teman di parlemen, di DPR. Saya, Bang Petrus, teman-teman semua mendukung dari ekstra parlementer. Tapi kami ingin bagaimana kekuatan politik secara formal di parlemen itu betul-betul bisa bersama rakyat untuk kemudian membuka dugaan-dugaan kecurangan ini dengan mekanisme konstitusional lewat mekanisme politik di DPR melalui hak angket. Demikian, Mbak. Baik, Bang Fahri sudah bisa bergabung, Bang? Sudah bisa. Bang Fahri, tadi Bang Ari bilang menyampaikan bahwa proses brutal pada saat pemilu 2024 ini, bagaimana Anda melihat dari sisi hukum tata negara, Bang? Ya, ini persepsi ya. Persepsi itu kan tidak bisa kita bendung dan tidak bisa juga kita membatasi untuk orang membuat satu konklusi atas apa yang diamati, apa yang dianalisis tentunya. Tapi begini, terlepas dari soal seperti itu, saya ingin berpendapat begini, bahwa sebenarnya dalam mendesain sistem pemilu yang begini kompleks, begini besar di Republik ini, sebenarnya itu sudah kita menyadari bahwa ada satu mekanisme check and balance agar bagaimana pemilu itu on the track untuk bagaimana bisa melahirkan kaidah-kaidah demokrasi yang benar. Dan persoalan di sana sini terdapat kekurangan ataupun misalnya ada persoalan-persoalan yang dianggap secara teknis bermasalah, itu sebenarnya sesungguhnya telah diatur ya, bahwa memang cara men-challenge, cara mempersoalkannya, cara mensengketakannya seperti apa, ini yang terkadang sampai dengan saat ini belum ada satu upaya yang optimal untuk barangkali semua pihak mendorong cara itu. Kami sebenarnya berharap ini ya, lembaga-lembaga atau institusi-institusi konstitusional itu didayagunakan. Ya, ada Bawaslu yang harus didayagunakan, ada semua instrumen itu harus didayagunakan. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Kita ini kadang-kadang menjadi bangsa yang tidak sabar untuk mengambil segala sesuatu kita selesaikan dengan cara yang politis gitu ya. Saya mau katakan begini, instrumen konstitusional ini walaupun angket itu betul merupakan satu hak konstitusional yang diberikan kepada DPR, tapi harap diingat bahwa itu juga adalah satu keputusan politik yang tentunya belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan sengkarut soal atau sengkarut persoalan yang berkaitan dengan soal-soal teknis masalah pemilu. Karena kenapa jalur penyelesaiannya sebenarnya sudah atur gitu loh. Kalau misalnya berkaitan dengan sengketa hasil bawa ke MK, sengketa proses bawa ke Bawaslu, ada persoalan pelanggaran etik bawa ke DKPP dan seterusnya. Itu supaya terurai semua persoalan yang berkaitan dengan itu. Nah, ini yang sebenarnya sampai dengan saat ini tidak pernah didayagunakan. Ya, seluruh institusi-institusi ini tidak pernah digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah fragmentasi politik, yang terjadi adalah segregasi politik yang sangat ekstrim, dan pada akhirnya orang semua berpendapat bahwa ini adalah persoalan yang sangat hancur-hancuran, brutalitas dan segala macam. Padahal kita belum pernah mendayagunakan semua itu untuk dibuktikan. Saya mau katakan begini, bahwa semua pelanggaran itu harus ada yang mendeklarkan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Sampai saat ini saya belum pernah melihat bahwa lembaga-lembaga yang diberikan otoritas untuk itu mendeklarkan ada satu pelanggaran. Dan kalau ada pelanggarannya itu cara merecovery-nya bagaimana gitu. Ya kan, kalau pemilu ini kan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau terjadi pelanggaran itu ada perbaikan. Perbaikannya bagaimana? Ada PSU dan seterusnya. Nah, ini sama sekali tidak pernah dilakukan.
Dan kalaupun hari ini mau disikapi secara instrumen politik, saya kira tidak ada masalah, itu merupakan hak konstitusional dari setiap anggota DPR, tapi saya memastikan bahwa itu nanti menjadi sesuatu yang perdebatan yang tidak berkesudahan, karena harap diingat bahwa yang akan terlibat dalam panitia angket itu bukan saja satu fraksi, tetapi harus mencerminkan keseluruhan fraksi yang terlibat di dalamnya. Dan akan terjadi perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Sangat panjang persoalannya ini. Makanya tidak efektif sebenarnya. Oke, berarti ini artinya Bang Fahri menilai bahwa penggunaan atau pengajuan hak angket ini belum tepat ya untuk persoalan saat ini. Kita ke Bang Petrus. Bang Petrus, untuk surat yang tadi disampaikan kepada DPR, bagaimana jika tidak ada tanggapan begitu dari DPR mengenai surat yang tadi disampaikan? Bang Petrus? Bang Petrus, mungkin bisa dibuka suaranya? Kalau tidak ada tanggapan dari DPR, saya khawatir masyarakat akan menggunakan kekuatannya sendiri atas nama kedaulatan rakyat, mendesak menuntut presiden untuk segera mundur dan pemilu dibatalkan, lalu terjadi reformasi jilid 2. Karena hal serupa pernah terjadi pada Mei 1998 ketika saluran hukum semua tersumbat. Rakyat lalu memilih jalan sendiri atas nama kedaulatan rakyat, menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden dan proses peralihan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu DPR tidak boleh membiarkan usul masyarakat tentang hak angket ini. Ya, karena ini sekaligus untuk memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian hak. Karena harapan masyarakat sekarang ini kan hanya kepada hak angket. Karena kalau dibawa ke MK itu kan hanya menyelesaikan sengketa antara KPU dengan peserta pemilu. Peserta pemilu itu hanya 3 pihak. Ya, partai politik yang mengusulkan calon legislatif, kemudian calon perseorangan yaitu DPD, dan calon presiden dan wakil presiden. 3 pihak itu yang punya legal standing untuk membawa perselisihan pemilu ke MK. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan rakyat pemilih yang merasa hak suaranya dimanipulasi, ya, terjadi kecurangan di mana-mana? Tentu harus dibawa ke hak DPR. Apalagi Mahkamah Konstitusi masih melekat nepotisme Anwar Usman di sana. Ya, Bang. Itu juga yang orang tidak Mahkamah Konstitusi lagi. Baik, Bang Fahri, bagaimana Anda menanggapi Bang Petrus tadi bahwa jika tidak diindahkan hak angket ini, maka mungkin masa bisa bergerak turun, begitu. Apalagi jika menunggu harus ada sengketa di MK, ini akan memakan waktu yang lama juga dan tidak akan membuahkan hasil yang baik, yang tidak sesuai, begitu. Bagaimana, Bang Fahri? Ya, itu pernyataan yang juga itu pernyataan yang sangat tidak konstitusi. Kan punya institusi-institusi yang sangat sebenarnya saluran penyelesaiannya diberikan langsung oleh konstitusi. Saya kira Bang Petrus paham itulah bahwa alur penyelesaian sengketa ketatanegaraan itu seperti apa? Sengketa ketatanegaraan, sengketa kewenangan lembaga negara, penyelesaian perselisihan pemilu, pembuat politik. Itu semua konstitusi telah memberikan jaminan dan kurang penyelesaian gitu ya. Jadi ke sana lah kita menyelesaikannya. Budaya seperti itu juga kurang sehat sebenarnya dalam mendidik bangsa ini. Baik, iya. Jadi kalau saya mendorong ke sana saja, kita percayakan saja kepada institusi yang punya otoritas untuk menyelesaikan. Baik, Bang Fahri, nampaknya kita terkendala audio. Kita ke Bang Ari. Bang Ari, terakhir Bang Ari melihat bagaimana seberapa yakinkah, seberapa besarkah urgensi dari hak angket ini, dan bagaimana peluang dari hak angket ini akan terus bergulir utamanya di DPR? Saya meyakini dan banyak pihak meyakini bahwa hak angket ini sangat urgent untuk dilakukan. Bahwa mekanisme lewat MK, lewat Bawaslu, lewat DKPP itu bisa saja dilakukan dan memang silahkan dilakukan. Dan ada pihak-pihak melakukan itu yang untuk bagaimana proses pelanggaran itu kemudian sengketa itu bisa diproses. Tapi spektrum persoalan pemilu kita, pemilu 2024 yang sangat problematik ini tidak cukup diselesaikan oleh mekanisme lewat MK, Bawaslu dan DKPP.
tetapi perlu ada sebuah mekanisme yang komprehensif untuk melihat bagaimana dugaan kecurangan itu, dan solusi yang paripurna untuk bisa mengungkap itu adalah dua hal: proses hukum lewat institusi ketika ada potensi pelanggaran silahkan, tetapi lewat mekanisme politik di DPR dengan hak angket. Ini yang kemudian bisa membuat secara hukum dan juga secara politik ini menjadi hal yang terang benderang, sehingga pemilu kita menjadi legitimate secara legal dan juga secara etis, tapi juga menjadi publik juga menjadi percaya bahwa persepsi, ya tadi Bang Fahri mana soal persepsi, justru ketika persepsi kecurangan itu begitu kuat, itu yang justru harus dibereskan melalui hak angket. Persepsi politik itu tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme di MK dan kemudian di Bawaslu dan di KPP. Inilah ranah DPR untuk bisa tampil menyelesaikan ini. Harapan kita DPR kita praksi-praksi yang kita anggap bisa musuh tidak masuk angin, Mbak, sehingga ini bisa lancar diuculkan. Terima kasih Bang Ari, Bang Fahri dan juga Bang Petrus. Untuk kita harapkan adanya jalan keluar terbaik dan DPR bisa mengambil langkah yang tepat terkait hal ini. Terima kasih Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Alexinus, Direktur Eksekutif Para Sindikat Ari Nur Cahyo, dan Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Fahri Pamit. Salam sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore pemirsa, kali ini bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono. Hakim Tunggal Delta Tamtama menilai penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik tetap sah. Menurut Hakim, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebab surat penetapan izin penyitaan telah ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya Aiman mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman menilai penyidik tak sepatutnya menyita ponsel Aiman untuk mengejar identitas narasumber yang memberi informasi terkait dugaan aparat tak netral di pemilu 2024. Karena dirinya yang berstatus wartawan, ia berhak melindungi identitas narasumber tersebut. Yakni posisi saya sebagai wartawan yang sudah diakui tadi di dalam pertimbangan hakim. Artinya ketika ini kemudian kasusnya dijalankan, maka yang diadili adalah seorang wartawan. Itu yang jadi garis bawah. Yang kedua, saya tidak membuat video sendiri. Saya di dalam Instagram tersebut mengambil dari tayangan televisi, yang artinya produk jurnalistik tayangan televisi itu. Artinya ketika itu kemudian dipermasalahkan, maka tayangan jurnalistik tersebut dari TV, ya Sindo News TV pada waktu itu, yang kemudian dianggap melakukan tindak pidana. Yang kedua, saya juga menjadi narasumber di dalam itu, bahwa ada jurisprudensi bahwa narasumber tidak bisa dipidana. Yang ketiga ini yang terpenting adalah bagaimana kemudian ada hal yang penting di dalam handphone saya berupa identitas dari narasumber, percakapan dengan narasumber yang tadi dikatakan oleh hakim sebagai materi jadi tidak dipertimbangkan dalam putusan pra-peradilan ini, tetapi itu terbuka dan itu berarti tragedi demokrasi. Kenapa? Karena orang akan takut untuk menyampaikan informasi-informasi penting, informasi-informasi yang dianggap perlu, yang kemudian dilakukan untuk melakukan perbaikan. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa dan kami semua kecewa dengan putusan pra-peradilan yang baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pra-peradilan. Ya. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian melakukan penyitaan yang eksesif. Pemirsa, Julius Ibrani bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman. Menurut Julius, hal yang disampaikan Aiman seharusnya menjadi kritik untuk membangun pemilu. Sementara itu, aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Peros Ade Wahyudin mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal
baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat, yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan, tidak hanya oleh Mas Aiman, tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga lain begitu. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta aparat tidak memandang sepele dugaan perundungan yang dilakukan anak Vincent Rompis dan teman-temannya. KPAI juga memberikan 10 rekomendasi hasil pengawasan dalam kasus perundungan di salah satu sekolah swasta di Serpong ini. KPAI terus mengawal kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di salah satu sekolah swasta. KPAI juga meminta aparat tidak memandang sepele kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, perundungan diduga dilakukan oleh 8 anak dan 3 orang dewasa. Mereka adalah siswa dan alumni sekolah tersebut. Kepala sekolah agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, serta memastikan kerjasama antara sekolah, orang tua atau wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng ya. Sementara itu, hingga kini korban sudah meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Korban mengaku diteror orang tak dikenal melalui telepon. Namun LPSK masih menyelidiki kasus ini dan belum bertemu langsung dengan korban. Orang tua korban didampingi UPPD Tangerang telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan yang diajukan itu yaitu untuk perlindungan fisik dan restitusi ganti rugi. Kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak dari sekolah swasta di Serpong kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini 11 saksi telah diperiksa polisi. Termasuk anak artis Vincent Rompis. Vincent yang menemani sang anak saat diperiksa mengaku berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak sekolah atau gimana? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Pihak sekolah pun telah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan para pelaku dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya
dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Hulut dari TMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brigadir Hulut. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Terima kasih Valerie dan selamat sore pemirsa. Dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, kami akan hadirkan kepada Anda situasi arus lalu lintas terkini pada sore hari ini. Kita mulai dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah kanan yakni Warung Buncit. Terlihat jelas peningkatan volume kendaraan dari arah tersebut terjadi, ditandai dengan adanya antrian kendaraan yang cukup memanjang menjelang traffic light. Hal ini peningkatan volume terjadi dikarenakan bersamaan dengan jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kemudian yang juga terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yakni dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun berbelok ke kiri menuju ke arah Semanggi. Namun bagi Anda dari arah Mampang yang akan lurus menuju ke arah Rasuna Said bisa memanfaatkan underpass di kawasan ini sehingga tidak terhambat antrian traffic light. Sementara itu untuk arah sebaliknya yakni dari arah Kuningan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran dalam kondisi lancar. Begitupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga masih dalam kondisi lancar hingga saat ini. Untuk situasi para pejalan kaki di kawasan ini cukup ramai sehingga tetap jaga konsentrasi Anda dalam berkendara serta tetap patuhi dan ikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Tak lupa juga kami mengingatkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang diterapkan ganjil genap pada sore hari mulai pukul 16.00 sampai dengan 21.00. Untuk informasi terkini atau jika dalam perjalanan Anda mengalami kendala bisa menghubungi call center kami di 15669 atau bisa melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Silahkan Valerie. Baik, terima kasih Brigadir Hulut atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Indo Fringe atau International Festival of Performing Arts 2024 di Gedung Sapta Pesona Jakarta. Hadirnya program di bidang seni ini diharapkan menemukan potensi generasi muda di dunia pendidikan serta meningkatkan gairah ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali memproyeksikan gelaran Festival Indo Fringe at Sekolah 2024. Gerakan ekonomi kreatif ini menargetkan 500 sekolah, serta 60.000 siswa di 20 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan Indo Fringe merupakan ruang kompetensi seni bagi para generasi muda di lingkungan sekolah untuk menggali talenta hingga berekspansi di panggung internasional yang kemudian melahirkan sirkulasi ekonomi kreatif. Tujuan dengan Indo Fringe ini adalah lebih menggeliatkan festival-festival ini di seluruh wilayah Nusantara dan kami mengapresiasi inisiatif dari Indo Fringe dan peran ekonomi kreatif akan terus bertumbuh seiring dengan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, yaitu menggunakan kreativitas dan inovasi. Saya rasa ini satu program yang sangat bagus buat anak muda. Karena biasanya kalau kita anak muda di usianya 15-16 tahun, jarang kita ada diajarin apa itu lapangan kerja dalam dunia ekonomi kreatif. Misalnya banyak yang mau jadi content creator, videographer, fotografer, jurnalis. Gelaran Indo Fringe yang kedua kalinya ini juga diharapkan dapat memecahkan rekor dunia dalam seni pertunjukan dan menjadi jalan inovasi untuk mempertahankan kearifan budaya Nusantara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, wacana merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus digodok Kementerian Dalam Negeri. Meminimalisir adanya benturan aturan dengan kementerian dan lembaga lain, Kemendagri turut menggandeng kementerian dan lembaga baik pusat maupun pemerintah daerah.
Kajian mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari lembaga dan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Langkah tersebut disambut baik pihak Kementerian Hukum dan HAM yang turut dilibatkan dalam proses penggodokan revisi undang-undang. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah ini juga akan dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2025 hingga 2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita ini menuju pada satu frekuensi untuk melakukan penataan hukum nasional bersama-sama. Jadi saya kira ada banyak pihak yang nanti akan terkait dengan penataan regulasi, tidak hanya pemerintah pusat tapi juga daerah, dan ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana kita lakukan penataan regulasi, ada beberapa kementerian lembaga yang memang harus berjalan bersama-sama. Dalam konteks misalnya kita menata peraturan di daerah, ini Kementerian Dalam Negeri tentu harus terus berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping juga ada beberapa lembaga lain ya. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara tentang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan, itu kita harus menjadikan perencanaan pembangunan nasional itu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kita menyusun usulan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi dengan segala pihak yang terlibat akan meminimalisir terciptanya undang-undang yang tidak selaras antara pusat dan daerah hingga berpotensi mengganggu jalannya pembangunan di masa mendatang. Agar kolaborasi berjalan dengan baik, Kemenkumham turut mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pagar untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penerapan sanksi tegas juga dirasa perlu agar peraturan dapat diterapkan secara efektif. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Dr. Halilul Hairi, MSI, yang saat ini telah bergabung di studio Sindo. Selamat sore Pak Halilul, apa kabar sore, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Halilul, ini tadi kalau berbicara tentang undang-undang pemerintah daerah, sebetulnya seberapa penting undang-undang pemerintah daerah ini mungkin dalam roda pemerintahan? Baik Mbak, sebetulnya dalam sebuah negara kesatuan dan Indonesia itu sudah memilih untuk negara kesatuan yang berdesentralisasi, maka pemerintahan daerah itu adalah representasi atau wujud dari pengakuan terhadap konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam prinsip negara kita, dan bagaimana proses negara mengakui hak-hak masyarakat lokal untuk dapat menghidupkan dan mengembangkan nilai-nilai lokal, aspirasi lokal, kondisi lokal, dan kebutuhan masyarakat lokal yang sangat sulit untuk dijangkau untuk wilayah sebesar Indonesia ini kalau harus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Bayangkan jalan mana yang mau dibangun di Maluku Utara di situ. Apa pusat semuanya? Ya tentu bisa saja kalau menggunakan prinsip misalnya dekonsentrasi, kita bangun kanwil di sana. Tetapi tentu kanwil tidak bisa menjalankan fungsi demokrasi karena dia tidak menyambung aspirasi masyarakat, tapi dia menyambung perintah dan arahan dari atasannya. Karena kanwil-kanwil itu adalah diangkat, dibentuk oleh pemerintah pusat, sehingga ada ketimpangan dari kepentingan demokrasi kalau kita tidak membentuk pemerintahan daerah atau tidak menggunakan sistem otonomi daerah gitu. Jadi sangat penting untuk negara seperti Indonesia yang sangat majemuk gitu. Ya, karena tidak semua bisa diakomodir oleh pemerintah pusat begitu. Lalu tadi ada wacana untuk merevisi yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, kenapa perlu ada revisi? Sebetulnya satu ya dari sisi umur ini kan sudah 10 tahun. Sebuah kebijakan publik itu memang harus ada semacam, kalau di Inggris ada PLS namanya, jadi Post Legislative Scrutiny gitu ya. Itu harus kita baca ulang. Nah, itu bisa saja implementasi dia sendiri kurang tepat, bisa juga karena ada kebijakan-kebijakan lain yang tumbuh dan lahir belakangan yang sudah selaras dengan undang-undang yang ada ini. Sehingga saya kira ada dua alasan. Pertama, kita harus mengevaluasi apakah tujuan pemerintahan daerah atau otonomi daerah itu sudah tercapai dengan formulasi undang-undang yang ada sekarang, baik tujuan untuk demokrasi maupun tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Itu kita perlu evaluasi. 10 tahun waktu yang cukup untuk melihat impact dari sebuah
kebijakan. Nah, di samping memang secara nyata kita melihat banyak kebijakan lain seperti Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba itu secara pasti sudah banyak yang tidak selaras dengan undang-undang pemerintahan daerah itu. Karena usianya sudah 10 tahun ini juga seiring dengan pergerakan zaman memang harus ada revisi begitu ya, Pak Halilul. Dan mungkin kalau nanti ada revisi, apa saja poin-poin yang paling harus direvisi mungkin di tahun 2024 ini? Sebetulnya undang-undang Pemda itu kan ada 22 elemen ya, banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali poinnya. Lalu apa yang harus kita revisi? Tentu kita harus melihat masalah apa yang paling urgent dan paling prioritas yang kira-kira mengganggu pencapaian dua tujuan tadi, yaitu tujuan kesejahteraan rakyat dan tujuan demokrasi lokal gitu ya. Nah, kalau saya lihat sekilas mungkin kami sudah melaksanakan juga di PDN itu sebuah evaluasi tahun lalu, perintah Pak Menteri Dalam Negeri, banyak aspek sebetulnya harus kita perbaiki. Dari sisi misal kesejahteraan rakyat, kita melihat undang-undang Pemda itu belum signifikan menciptakan kesejahteraan rakyat. Misalnya kalau Ibu lihat misalnya angka partisipasi sekolah misalnya, berapa persen sih anak usia SMA yang bersekolah di SMA, itu tanggung jawabnya provinsi misalnya. Itu sekarang baru di angka kira-kira 62%. 38% berarti tidak bersekolah. Nah, ini kan tanggung jawab gimana kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas itu diserahkan ke provinsi untuk SMA, tapi kok cuma dapat 62%. Nah, berarti ada sesuatu yang salah nih. Ini harus kita evaluasi. Yang kedua memang yang kita lihat juga soal kewenangan yang tadi ya sudah mulai ada konflik kewenangan terutama antara Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pemda. Ini mana sih yang dipakai gitu? Walaupun Cipta Kerja itu adalah omnibus law, itu dianggap lebih tinggi gitu ya daripada Undang-Undang Pemda. Tapi tentu ada bahasa-bahasa samar tadi yang sesama Undang-Undang Cipta Kerja sini ada konflik. Lalu Pemda itu pakai yang mana gitu? Dan yang ketiga memang mungkin saya penting adalah sistem pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Bagaimana pemerintah pusat mengawasi pemerintah daerah itu tidak bikin ribet, tapi efektif. Nah, sekarang mungkin kita evaluasi, kita menggunakan sekarang itu adalah semacam ya kayak apa namanya priori control atau previous control. Semua kebijakan pemerintah dibawa ke pusat dulu, diperiksa satu-satu. Bayangkan ribuan kebijakan harus diperiksa satu-satu. Itu memakan waktu pemerintah pusat dan memakan waktu pemerintah daerah. Membuat proses pembuatan kebijakan, pelayanan publik bisa menjadi agak terlambat. Tapi mungkin ke depan kita menggunakan posteriori control. Buat dulu, kalau nanti salah kita batalkan. Nah, itu mungkin pilihan-pilihan yang harus kita kontrol. Termasuk lembaganya. Lembaga yang mengawasi, misalnya sekarang kan gubernur wakil pemerintah pusat. Gubernur pemerintah pusat itu kan kita menggunakan integrated prefectural system. Gubernur merangkap wakil pemerintah pusat. Iya, betul. Gubernurnya itu elected by local people. Nah, tentu dia mengabdikan dirinya kepada yang mengangkatnya. Ya, jadi apa yang ingin rakyat daerah pasti yang jadi prioritas nomor satu dia. Lalu pemerintah pusat bilang, itu kurang pas tuh maunya rakyatmu itu, harusnya begini. Nah, dia milih yang mana? Pasti memilih ke lokalnya, kepentingan politik lokalnya. Sehingga yang pusat ini kadang-kadang tidak efektif, padahal ini pengawasannya adalah mewakili pemerintah pusat. Nah, model kelembagaan apa kita perlu seperti Prancis misalnya. Prancis itu kita menggunakan unintegrated prefectural system. Gubernur wakil pemerintah pusat itu, atau di situ disebut komisioner, itu terpisah dengan presiden provinsi, kalau di situ namanya presiden provinsi atau di kita gubernur gitu. Nah, itu bagian-bagian yang mungkin nanti akan didalami, akan dikaji dengan berbagai aspek dari sisi potensialnya kuat apa enggak, gitu, dari sisi apa nama sistemnya gimana membangun bisa dengan sistem pengujian di pengadilan dan seterusnya seperti di Prancis. Nah, itu saya kira bagian-bagian yang harus kita dalami dan mungkin banyak lagi sebetulnya yang harus di level undang-undang kita harus bahas juga. Oke, artinya nanti untuk revisi undang-undang pemerintah daerah ini juga akan memperbaiki hubungan vertikal antara gubernur kepada bupati dan wali kota begitu, Pak Halilul? Ya, salah satunya itu yang dikaji ya. Tapi walaupun demikian nanti kita akan tentu dengan tim, dengan para pakar, dengan pemerintah daerah, kalau perlu dengan rakyat daerah juga, karena mereka adalah sebagai apa nama itu the final consumer-nya kan di sana gitu. Nah, itu perlu kita kaji semuanya juga. Termasuk yang sangat krusial itu adalah soal kemampuan daerah memenuhi kewajibannya tadi. Mungkin beberapa waktu yang lalu Mbak tahu Jalan Lampung yang sangat terkenal, yang berlubang jadi terkenal, viral ya, Pak? jadi viral itu. Kenapa sih pemerintah daerah nggak bisa memperbaiki? Apa memang mereka nggak care? Atau mereka sudah memang miskin, tidak mampu? Nah, ini harus kita kaji juga. Mengapa tadi kok SMA cuma terlayani 62%? Kenapa 38% nggak layani? Memang mereka nggak peduli ke pendidikan dan infrastruktur, atau memang ibarat kantongnya sudah habis, memang segitu mampunya, uang udah habis ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, ini akan berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskalnya.
Iya, bagaimana pemerintah pusat menyerahkan pekerjaan kepada dia, ngurus SMA, ngurus SMK, ngurus jalan, ngurus segala macam. Untuk ngurus itu kan perlu biaya. Nah, biaya itu butuh berapa? Pemerintah pusat ngitung nggak sih? Jangan-jangan dikasih kewenangannya, nggak dihitung uangnya, pokok segini harus cukup. Nah, akhirnya terjadi. Ini juga bagian yang harus direview. Memang saya melihat itu agak bermasalah ya, karena sekarang itu rasio anggaran di Pemda itu lebih kurang 36%. Oh, kurang 36%. Lebih kurang ya, 36%. Di pusatnya, di KL itu 64%. Oke. Jadi sementara Pemda kerjanya banyak sekali, ngurus SD, SMP, PAUD, SMA, Puskesmas, Pustu, jalan desa, irigasi, SMA, SMK. Itu butuh uang besar semua. Nah, tapi uang yang didesentralisasikan ke dia ya lebih kurang 36% sampai dengan 40%. Di pusatnya masih 60% sampai dengan 65%. Nah, sehingga ini mungkin membuat dia tidak memiliki kapasitas yang cukup, bukan mungkin dia tidak care, mungkin kapasitas fiskal nggak cukup. Nah, ini pun menurut saya harus di riset dengan matang, dikaji secara matang supaya nanti tidak sekedar memberikan kewenangan kepada Pemda, lalu dia terima, dia bersenang-senang juga. Saya boleh ngizin ini, boleh izin itu, tapi begitu ketika diminta layanannya memenuhi kebutuhan rakyat di daerahnya itu, dia nggak bisa. Ternyata uangnya nggak ada, lalu dia pura-pura nggak ngerti gitu. Nah, itu juga saya kira tidak bagus. Intinya kebijakan daerah kita itu, otonomi daerah kita, memastikan memang terjadi desentralisasi, membangun politik lokal, tapi yang paling penting tidak boleh diabaikan adalah memastikan kesejahteraan rakyat melalui layanan pemerintah daerah itu atas urusan yang diberikan kepada dia terpenuhi dengan baik. Jadi kepentingan rakyat itu harus didepankan. Jadi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ini nanti tidak boleh sekedar ego sektoral. Oh, saya nggak mau nih, saya nggak mau kasih ini ke Pemda misalnya itu. Terus ini harus saya kerjakan sendiri. Tapi nyatanya itu dibutuhkan Pemda untuk membuat rakyatnya sejahtera. Tapi kita nggak mau kasih. Nah, itu juga saya kira harus diubah mindset seperti itu. Pada intinya kebijakan apapun memastikan setiap kebijakan itu membuat rakyat sejahtera dan membuat Pemda menjadi lebih baik, lebih profesional. Maka sistem pengawasan mungkin dikuatkan, tapi mungkin juga delegasi kewenangan dan delegasi fiskal akan lebih kuat diberikan ke daerah dengan pengawasan yang semakin baik dengan sistem yang harus kita rancang ulang. Yang sekarang saya kira pengawasan oleh gubernur dan pemerintah pusat dengan menggunakan rangkap jabatan itu perlu direview. Saya kira belum ada bukti empirik bahwa itu efektif. Oke, baik. Kalau terkait dengan proses revisi ini, mungkin Pak Halilul sejauh ini prosesnya tahapannya sudah sampai mana begitu, dan nantinya akan ini melibatkan siapa saja mungkin? Nah, ini teman-teman di Otda Kemendagri ya yang mendalami semua proses. Saya memang diajak menjadi tim situ. Tapi proses administratif tentu di teman-teman di Otda Kemendagri. Saya lebih kepada substantifnya. Yang tahap-tahapan itu memang pertama harus mencari aspirasi dulu, kemudian masyarakat dulu. Kalau kita sering itu semacam window shopping gitu ya, atau problem shopping kita. Apa sih masalahnya? Semua Pemda kalau perlu tadi saya katakan rakyat ditanyain, jangan pakar semata gitu. Karena pakar itu juga sering disebut sebagai mungkin expert error gitu ya. Orang pakar merasa dirinya paling paham tentang itu. Padahal itu enggak juga. Yang paling paham ya justru rakyat yang lebih paham. Karena dia yang merasakan langsung. Kadang-kadang dia memang nggak ngerti gimana solusinya. Tapi dia bisa menceritakan keluhannya. Contohnya yang viral itu. Situ dia sedang bercerita, loh saya itu mau jalan susah, jalan saya berlobang. Mungkin itu karena tidak ada media kita untuk bertanya kepada rakyat soal bagaimana implementasi desentralisasi. Lalu dia mengekspresikan cara-cara seperti itu. Cuma kalau kita panggil betul rakyat-rakyat, mahasiswa, segala macam itu, mungkin kita dapat bukan sekarung lagi, mungkin segudang keluhan dan harapan tentunya itu terhadap bagaimana ke depannya. Nah, dari situ baru kita dengan pakar, dengan kementerian, dengan lembaga mendiskusikan bagaimana solusi terhadap masalah-masalah keluhan aspirasi yang nyata dan empirik datang dari masyarakat selaku selaku konsumen negara. Selaku konsumen negara sebagai citizen dia berhak untuk menyatakan apa yang dia suka, yang tidak dia suka atau dia keluhkan itu. Saya kira itu proses yang harus walaupun agak panjang mungkin, agak panjang gitu. Oke, baik, rakyat sebagai konsumen negara ini yang paling harus dilibatkan dalam tahapan revisi Undang-Undang Pemda ini. Bukan pakar mungkin harus dilibatkan, tapi mungkin porsinya lebih dikurangi daripada rakyat begitu lebih ya. Lebih kepada analisisnya dia. Lebih kepada analisis. Baik, dan setelah ini Pak Halilul dan juga pemirsa kita masih akan berbincang terkait apa implikasinya dari revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah ini. Usai jeda berikut, tetaplah di Sinda Sore.
Kembali di Sindo Sore pemirsa, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Dr. Halilul Khairi MSI. Iya Pak, kita lanjutkan kembali yang tadi Pak Halilul ini mungkin banyak yang belum paham kan tentang undang-undang pemerintah daerah ini, belum familiar begitu. Tidak seperti undang-undang Cipta Kerja yang memang kemarin lebih menghebohkan mungkin kepada publik. Lalu mungkin apa implikasinya jika nantinya ada revisi undang-undang pemerintah daerah ini dan bagaimana ini bisa menguntungkan masyarakat terutama yang di daerah pelosok begitu? Oke, memang undang-undang Pemda itu atau otonomi daerah, itu konsepnya itu ditujukan untuk membuat atau bring government close to the citizen. Jadi niatnya atau filosofi undang-undang pemerintah daerah itu adalah membawa pemerintah lebih dekat dalam pengambilan keputusan kepada rakyat yang merasakan langsung layanan pemerintahan itu, termasuk dampak positif maupun negatif dari layanan pemerintahan itu. Nah, kalau undang-undang diperbaiki, seyogyanya membuat dampak positif menjadi masyarakat lebih sejahtera. Misalnya tadi kita lihat misalnya SMA 62%. Kalau ini direvisi, seharusnya SMA jadi 80%. 10 tahun lagi mungkin jadi 90% atau malah 100%. Ya, bisa sampai 100%. Bisa sampai 100%. Seperti negara-negara tetangga kita itu sekarang sudah di angka 98%. Nah, jadi kita masih tertinggal di situ. Nah, jadi kalau kita merevisi undang-undang Pemda itu tentu tujuan dua tadi harus dicapai lebih baik, yaitu tujuan demokrasi sekarang sudah cukup bagus karena rakyat sudah memilih gubernurnya, memilih bupatinya, bahkan sudah berjalan baik. Tapi yang sisi kedua yaitu outcome daripada demokrasi itu, yaitu yang harus kita jamin lagi, jangan sekedar euforia di demokrasi, tapi di kesejahteraannya itu yang tidak dihasilkan. Nah, ini revisi ini dampaknya harusnya kita harapkan adalah membawa tidak sekedar demokrasi berjalan baik seperti sekarang, tapi juga kesejahteraan masyarakat dari berbagai ukuran itu harus lebih baik. Yang terutama menjadi kewenangan daerah yang tadi saya sebutkan itu. Air minum harusnya 100%, sekarang baru sekitar 74%. Gitu. Dan pendidikan tadi. Nah, pendidikan sama jalan juga kalau jalan kabupaten baru 58% yang bagus. Sisanya rusak. Bayangkan itu. 42% artinya 42% itu masih rusak. Itu membuat rakyat memiliki beban untuk high cost ekonomi. Karena ketika melakukan mobilisasi barangnya dari kebun misalnya menuju ke kecamatan, itu mungkin jalan berlubang membuat biayanya lebih mahal. Waktu tempuh lebih mahal, harusnya disewanya lebih murah, itu bisa menjadi lebih mahal, dan kalau diakumulasi itu kan juga bisa membuat kesejahteraan kurang baik gitu. Banyak sebetulnya menjadi kewenangan daerah. Jadi kalau dibilang soal kewenangan itu mungkin sepertiga kewenangan mengurus rakyat itu ada di kabupaten kota dan provinsi tadi. Di pusat mungkin sekitar sepertiga saja. Sehingga kalau otonomi daerah itu tidak bagus, pemerintahan daerah itu tidak berjalan maksimal, maka 70% layanan pemerintahan itu terdampak kepada masyarakat. Jadi tidak boleh main-main kita merancang kebijakan tentang otonomi daerah atau pemerintahan daerah itu, karena dia akan berimplikasi terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan 70% layanan pemerintahan, baik yang atau tidak. Yang tidak berjalan baik kalau seandainya tidak dirancang dengan sungguh-sungguh gitu. Kayak kementerian, lembaga, apapun harus berpikiran satu, fokus ke sana. Ini bukan soal daerahnya harus dikasih gagah, dikasih gubernur ini bisa hebat, bupati bisa hebat. Nggak apa-apa kalau dia harus hebat, tetapi membuat rakyatnya jauh lebih hebat. Gitu. Jadi tujuannya bukan menghebatkan gubernur, menghebatkan bupati, menghebatkan kementerian lembaga, membuat rakyat jauh lebih hebat. Nah, itu yang desain yang harus kita pastikan, dikaji sedemikian rupa. Jadi ada waktu mungkin sampai tahun ini andai belum jadi RUU misalnya, ya apakah harus kabinet baru dan misalnya parlemen baru, tapi paling tidak Kemendagri mungkin dengan berbagai pemerintahan daerah dan tim itu sudah bisa menjaring berbagai permasalahan, berbagai aspirasi dan berbagai keluhan baik di pemerintah daerah, terutama adalah rakyat di daerah. Gitu. Apakah memungkinkan untuk revisi ini masih bisa dikebut sebelum berganti pemerintahan begitu Pak Halilul, atau ada kendala-kendala tersendiri saat ini? Undang-undang pemerintah daerah seperti saya katakan tadi, undang-undang yang mencakup lebih kurang 2/3 dari isu pemerintahan. Jadi kalau kita undang pemerintah daerah itu tidak satu isu, misalnya Cipta Kerja kan perizinan berusaha sebetulnya, atau kemudian investasi gitu. Ini lebih mencakup semuanya, 32 urusan, pendidikan, kesehatan, kelautan, perikanan, kehutanan, termasuk bagaimana rakyat lokal berpartisipasi, di situ ada bagaimana peraturan daerah, itu seterusnya. Jadi untuk pemerintahan daerah itu jarang ada yang bisa selesai 1 tahun. Kajiannya saja Undang-Undang 23 dan 14 itu dimulai tahun 2009, selesai 2012. 3 tahun waktu kajiannya saja. Baru dikirim ke DPR 2012, selesai 2014. Di DPR dibahasnya 2 tahun 5 bulan. Jadi totalnya itu hampir 6 tahun, 5 tahun lebih lah gitu ya. Karena memang itu sepertiga republik ada di situ.
Ini nggak sesederhana kita hanya membuat undang-undang misalnya tentang lingkungan hidup, satu saja sektor. Undang-undang misalnya tentang kehutanan, satu saja kajiannya. Ini ya semua. Jadi misalnya kehutanan ini mau kita kasih ke provinsi atau kabupaten kota. Itu secara teknis kita analisis tuh apa dampaknya. Apa namanya itu konsekuensi kalau kita tarik ke pusat, kita tarik ke provinsi atau diserahkan ke kabupaten kota. Itu menggunakan pendekatan teknis kehutanan. Bayangkan 32 urusan. Belum lagi cerita bagaimana financial decentralization-nya, bagaimana politiknya, membuat perda dan sebagainya. Itu saya kira kalau selesai 2024 mungkin terlalu dipaksa mungkin terlalu dipaksa. Mungkin tidak possible begitu ya. Tidak possible ya, harus lebih mendalam kajian menurut saya begitu. Seandainya terutama pelibatan itu Mbak, pelibatan masyarakat banyak itu paling penting. Karena memang poin utamanya adalah melibatkan masyarakat sebagai konsumen negara. Iya, karena dia langsung konsumennya kan rakyat daerah. Gitu. Harus itu yang diutamakan. Nah ini seandainya masih harus menunggu mungkin 1-2 tahun lagi untuk hingga ini betul-betul diselesaikan begitu di DPR. Masih kompatibelkah untuk yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi, tapi Pak Halilul? Sesungguhnya masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan, meskipun tadi outcome-nya tidak begitu membahagiakan gitu tapi tidak membuat layanan pemerintahan menjadi stuck gitu ya. Lalu tidak membuat rakyat tiba-tiba menjadi sesuatu yang bermasalah gitu. Tetapi tadi untuk percepatan upaya mensejahterakan rakyat melalui pemenuhan layanan-layanan tadi, misalnya peningkatan persentase rakyat mendapat air minum layak dari 74% harus ke 100%. Itu ya seperti sekarang. Jadi kayak keong itu, jadi lambat dia. Nah, itu berjalan saya kira seperti biasa sekarang, tapi akselerasinya mungkin tidak terjadi kalau kita belum melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemda ini. Itu menurut saya dampaknya seperti itu. Masih berjalan tapi mungkin tidak, pace-nya tidak secepat yang diinginkan dan outcome-nya juga tidak sebagus yang diharapkan begitu mungkin ya Pak Halilul. Ini mungkin harapannya apa jika nanti revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah ini sudah selesai? Apa saja mungkin kesejahteraan masyarakat yang akan lebih meningkat setelah adanya revisi ini, Pak Halilul? Kesejahteraan masyarakat itu kan tidak sepenuhnya disediakan oleh pemerintah. Dia juga disediakan yang paling besar adalah oleh masyarakat itu sendiri dengan komponen lain, ya, civil society, kemudian private sector. Pemerintah itu menjadi katalisator di situ sebetulnya melalui kewenangan di sisi regulasi dan kewenangan layanan-layanan publik. Yang mencakup kepentingan rakyat banyak, menyediakan jalan, menyediakan akses, regulasi yang kompetitif dan seterusnya itu. Nah, harapannya tentu dengan Undang-Undang Pemda yang baru itu, proses pemerintah daerah memberikan layanan secara inovatif, kreatif yang menjamin rakyat lebih sejahtera itu harus disimulasi sedemikian rupa dan dapat diyakini dia akan lebih baik di masa depan. Di sisi lain memang harapannya karena otonomi itu adalah pemberian atau penyerahan kekuasaan dari pusat kepada daerah, dari kekuasaan negara menjadi kekuasaan lokal gitu pada rakyat yang ada di daerah, maka memang untuk menjamin kepentingan rakyat negara secara keseluruhan, pemerintah pusat harus memastikan kewenangan yang diberikan kepada rakyat daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi DPRD dan kepala daerah itu, Mbak, itu sebetulnya dia merupakan pantulan cermin dari kehendak rakyatnya. Makanya dia dipilih oleh rakyat. Nah, dia adalah pengelola kewenangan rakyat tadi. Nah, ketika itu harusnya menjadi lebih baik. Tapi karena rakyat itu bisa saja, kadang-kadang itu konyol ya. Saya pernah jadi kades dulu, dikasih duit 200 juta, diajak rapat, dia minta duitnya itu dibagi aja per kepala. Nggak usah bangun jalan. Biarlah jalan masih itu ada yang seperti ini mungkin ya. Andai ada rakyat yang meminta seperti itu, pemerintah pusat membiarkan nggak? Harusnya tidak dong. Karena itu kan aspirasi yang seperti itu juga tidak membuat kemajuan lebih baik. Nah, disitulah fungsi kontrol pemerintah pusat terhadap daerah itu harus lebih baik. Bukan berarti ngontrol itu seperti daerah seperti nggak bisa bergerak apa-apa, tapi sistem itu memastikan daerah tetap punya inovasi, keleluasaan, kebebasan mencari jalan-jalan terbaik untuk membuat rakyatnya makmur. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan dia tidak melakukan abuse of power, tidak melakukan hal-hal yang tidak menimbulkan benefit kepada masyarakat, mungkin mengurangi korupsi seminimal mungkin, dan membuat anggaran pemerintah menjadi lebih berkualitas, membuat berdampak langsung terhadap kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan pemerintah daerahnya, bukan kepentingan DPRD-nya, kepala daerahnya. Ya, itu harus dibangun secara paralel dengan pemberian kebebasan untuk menghasilkan kesejahteraan itu.
Oke, baik. Kita tentunya mengharapkan ini untuk proses dari revisi undang-undang pemerintah daerah ini bisa cepat terselesaikan, begitu ya Pak Halil ya. Tadi untuk memperbaiki juga desentralisasi, bagaimana hubungan secara vertikal dari pemerintah pusat kepada daerah, dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen dari negara ini. Terima kasih Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Dr. Halilul Hairi MSI, telah bergabung dalam dialog sore ini di Sindo Sore. Pak Halilul, terima kasih banyak. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali, Pak Halilul. Terima kasih.